Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari SD Muhammadiyah 12 Surabaya. Hari ini, Selasa 24 November 2020, saya akan melakukan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, Ustazah punya semangat pagi hari ini. Semangat pagi. Pagi. Tiga al-a'la. The best beauty and Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 5. Oke, sebelum itu, siapa yang mau mimpin berdoa? Mbak Marwah mimpin berdoa bisa? Berdoa, mulai tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, hari ini kita masih belajar secara daring. Apa anak-anak? Secara Daring. ya, kita belum bisa bertatap muka atau belum bisa bertemu secara langsung. Ya, kalian belajarnya dari rumah yang semangat dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan supaya kita sebentar lagi ya, mudah-mudahan benar-benar bulan Januari kita bisa bertemu langsung. Senang apa enggak anak-anak? Senang. Iya, makanya jaga kesehatan ya. Sering cuci tangan, terus kalau keluar rumah juga pakai apa? Masker. Masker. Iya, betul sekali. Terus apa lagi? Jaga jangan berkerumun atau berkumpul-kumpul. Ya, dikurangi dulu supaya nanti kita bisa cepat segera masuk sekolah. Oke anak-anak. Hari ini kita akan belajar apa ya? Coba nanti kalian dengan menyimak apa yang disampaikan Ustazah, kalian mengidentifikasi informasi tentang bahan pembuat benda, kemudian melengkapi tabel tentang benda dan sifat sebuah benda itu serta contohnya ya. Terus menceritakan pengalaman melakukan musyawarah. Selanjutnya melakukan konversi satuan panjang. Oke, sebelum kita lanjutkan, tadi sudah ngisi absen apa belum? Sudah. Yang belum nanti silakan ngisi absen ya. Mbak Marwah tadi sudah ngisi absen? Sudah. Oke, Mbak Ke? Mbak Ke Sudah. sudah. Oke, Mbak Najia sudah ngisi absen? Belum, Iya. Oke, habis ini nanti diisi absennya ya. Oke, kemarin kalian sudah pernah bermain ini olahraga. Permainan apa ini? Bola tangan. Bola tangan. Ya, bola tangan. Kalau kita bermain bola tangan, itu alat yang kita butuhkan apa ya? Bola. Bola. Siapa yang tahu bola itu terbuat dari apa? Karet. Iya, karet.
Karet. Nah, ada lagi selain karet? Plastik. Plastik, betul sekali. Ada yang dibuat dari plastik, ada yang dibuat dari karet. Kira-kira kalau dibuat dari karet itu berat apa enggak anak-anak? Berat. Berat. Berat mana sama yang dibuat dari plastik? Berat yang dibuat dari karet. Karet. Berarti kalau bermain bola tangan enak pakai bola yang terbuat dari bola plastik apa bola dari karet? Plastik. Plastik. Iya, iya. Plastik. Kalau sekarang Ustazah punya apa ini? Siapa yang tahu ini? Karet. 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 Karet ini coba perhatikan anak-anak. Kalau Ustazah tarik, kenapa kok kembali lagi ya? Ustazah tarik jadi panjang, ya kan? Loh, Karena dia lentur. iya lentur. Kalau ini apa ini? Gelas. Gelas. Apa? Gelas. Gelas. Terbuat dari apa gelas ini? Kaca. Kaca. Oke. Kalau biasanya yang kita pakai kalau cewek itu biasanya pakai di sini itu apa namanya? Cincin. Cincin. Kalau cincin itu terbuat dari apa? Logam. Logam. Tahu sifat-sifatnya anak-anak? Ya. Oke. Ya. Benda dari kaca. Apa saja, siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Tadi Ustazah sudah punya satu contoh, yaitu gelas. Ada lagi siapa yang punya contoh? Apa? Jendela. Jendela, kaca jendela ya. Terus apa lagi? Akuarium. Akuarium, pinter. Apa Mbak Marwa? Piring. Apa? Piring. Oh, piring. Kaca. Terus apa lagi? Kaca. Cermin. Ada 10. Itu dari tadi. Ini gelas. Ustazah punya jendela. Punya apa ini? Figura. Apa ini? Mangkok. Oke, semuanya itu punya sifat, kelebihan. Apa saja ya keunggulannya ya? Apa anak-anak? Yang pertama, siapa yang tahu keunggulannya? Dapat meneruskan cahaya. Pinter. Siapa tadi? Mbak Najia ya? Iya. Punyanya Ustazah, tembus pandang. Ya, meneruskan cahaya. Makanya dia tembus pandang, meneruskan cahaya. Biasanya dipakai untuk apa ya anak-anak? Meneruskan cahaya. Terus yang kedua apa? Yang kedua apa? Tahan air. Tahan air. Nah, biasanya yang punya sifat tembus pandang, tahan air, ini dipakai untuk apa? Ini. Akuarium. Ya, betul. Akuarium. Dia dua sifat sekaligus ya anak-anak. Jadi tembus pandang. Yang ada di dalam ini bisa kita lihat dari luar. Terus kemudian airnya tidak bisa dari ruangannya itu ya. Itu namanya tahan air. Terus apa lagi ya kira-kira? Tidak menghantarkan panas dan listrik. Tidak menghantarkan panas dan listrik. Selain memiliki keunggulan anak-anak, ternyata benda dari kaca itu memiliki kekurangan. Apa saja kekurangannya ya? Mudah pecah. Oh iya Pak. Mudah pecah, gampang pecah, mudah pecah. Nah kalau sudah pecah seperti ini, iya kan? Iya. Kalau sudah pecah tidak bisa disambungkan. Iya, tidak bisa disambung. Terus yang kedua apa? Tidak mudah dibentuk. Tidak mudah dibentuk. Nah. Mudah dibentuk. Yang ketiga?
Berat. Berat. Mm-mm. Sekarang apa ini ya? Dari logam. Apa saja selain apa tadi perhiasan apalagi ya? Siapa yang tahu? Ini perhiasan. Terus kalau ini apa ini anak-anak? Rel. Iya, rel kereta api. Terbuat dari apakah rel kereta api? Logam. Logam. Logamnya berupa apa? Jembatan. Mm-mm. Terus apa lagi? Jembatan. Kabel listrik. Mm-mm. Terus? Panci. Terus? Pesawat. Iya. Ini semua bahan-bahannya dari Logam. Logam. Oke. Logam itu banyak ya anak-anak jenisnya. Nah, baja dan besi keunggulannya apa? Kuat. Kuat. Makanya dipakai untuk apa? Jembatan. Atau rel kereta api. Terus ini apa ini yang kedua? Logam mulia, emas dan perak. Karena indah dan mengkilap, maka dia dijadikan Hiasan. Ya, apa ya? Mudah mengantarkan panas. Panas. Ini dibaca anak-anak aluminium. Ini namanya jenisnya logam ya. Aluminium. Nah, aluminium itu biasanya dipakai untuk panci, wajan, apalagi alat-alat masak di dapur ya. Iya. Kemudian yang keempat, tembaga. Tembaga. Menghantarkan listrik. Mengantarkan listrik. Dia menghantarkan listrik yang bagus, makanya dia dipakai kabel Listrik. Aluminium karena ringan, dipakailah bahan untuk pesawat. Oke, berarti apa aja anak-anak benda-benda yang dari logam itu? Satu, baja, besi. Terus yang kedua, emas dan perak. Yang ketiga, aluminium. Yang keempat, Tembaga. Nah, dari keunggulan-keunggulan itu, dia juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Apa saja ya? Coba perhatikan berikut ini. Kelemahannya yang pertama, mudah berkarat. Nggak bisa disaring, jadi nggak kelihatan kecil amat. Apanya? Ini loh, adik. Kalau logam, ini terutama logamnya yang terbuat dari baja ya, besi dan baja ya, yang mudah berkarat ya. Besi, baja, aluminium, mudah berkarat. Nah, seperti pagar ini yang tidak dicat atau tidak dilapisi pewarna ya, makanya jadi berkarat. Kena hujan, kena panas setiap hari, lama-lama jadi berkarat. Yang kedua, mahal. Ya, harganya mahal. Yang ketiga, Berat. iya. Berat. Selanjutnya, bahan yang terbuat dari kain. Ya, seperti jilbab kita, baju, ya kan? Apalagi? Banyak sekali ya. Nih, baju, jilbab, Masker. masker, Handuk. Iya. Dirapikan.
Nih ya, ini keunggulannya benda-benda yang terbuat dari kain, ringan, makanya dia dipakai untuk baju atau pakaian yang untuk menutupi tubuh kita, mudah dibentuk sehingga banyak sekali ya model-model baju. Iya. Mudah dirapikan, ini gampang dirapikannya. Nah, kalau mudah menyerap air, makanya ada kain yang digunakan untuk mengepel. Terus tidak menghantarkan panas, biasanya dipakai untuk apa anak-anak? Sarung tangan. Sarung tangan. Sarung tangan. Ya, untuk mengangkat panci yang dari atas kompor. Nah, dari keunggulan-keunggulan ini ada kelemahannya. Mudah sobek, mudah terbakar juga ya, tidak tahan air. Sebentar lagi sudah sebentar kena air langsung basah, ya kan? Terus, nah seperti ini. Makanya dia pakai payung ya, pakai payung karena nggak punya payung yang dari plastik, dia berpayung pakai daun supaya daun pisang ini namanya, supaya tidak kena basah bajunya. Mudah luntur dan pudar jika warnanya terlalu mencolok, biasanya itu mudah luntur ya, sehingga kainnya akhirnya bajunya menjadi pudar ya. Nah seperti ini ya, pudar ya warnanya ya. Awalnya bagus seperti ini, terus jadi pudar. Mudah kotor dan bau. Biasanya apa ini? Nah ini dia kaki kita. Kaki kita yang mudah berkeringat, kalau lama tidak berganti maka akan mudah bau ya. Atau masker juga, karena buat nutup gini ya, akhirnya mudah bau. 3 al-a'la. The best, beauty, and brilliant. Benda yang terbuat dari karet, tadi Ustazah bawa karet tadi ya. Siapa yang sudah tahu karet itu keunggulannya apa? Tadi Ustazah sudah gini kah? Apa namanya? lentur. Lentur. Apa saja ya? Air. Ini karet, yang benda-benda yang terbuat dari karet. Banyak sekali ya ternyata ya. Masih ada lagi apa enggak ya kira-kira ya? Lampu. Pelampung, iya. Ustazah belum masukkan ya. Apalagi yang terbuat dari karet? Oke. Benda-benda yang terbuat dari karet itu memiliki keunggulan. Karena keunggulannya karet ya anak-anak, makanya benda itu dibuat dari karet. Coba kita lihat apa saja ya keunggulannya ya. Yang pertama lentur, tadi seperti yang sudah kalian sampaikan tadi, lentur. Terus yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, Kedap udara. makanya balon terbuat dari karet. Apa? Tidak menyerap air. Tidak menyerap air. Apa lagi? Tidak memancarkan listrik. Makanya dipakai untuk pelapis Karet. pelapis apa? Pelapis apa? Kabel. Kabel. Oke. Terus kelemahannya apa, Nana? Tidak tahan panas, alias mudah meleleh. Yang kedua, tidak mudah terurai. Nah, menyebabkan pencemaran lingkungan. Penyebab pencemaran lingkungan. Oke. Nah, dari benda-benda yang sudah Ustazah paparkan tadi,
Nanti kalian tuliskan di sini ya, boleh ditambah. Ini kan cuma 2 ya, yang kosong ya. Ini kaca. Sifat bahannya apa saja tadi? Terus sifat bahannya apa ini? Apa ini? Misalnya logam. Sifatnya apa? Terus apa lagi? Apa lagi tadi? Kain. Terus apa lagi? Boleh ditambah ya. Nah, terus contoh bendanya apa? Masih ingat? Nanti kalau sudah lupa, boleh menyaksikan video yang sudah Ustazah siapkan. Ya, nanti Ustazah kirimkan linknya. Oke? Nah, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah mempelajari bahan pembuat benda. Nah, bahan-bahan pembuat benda, coba sekarang nanti diskusikan dengan temanmu ya, Mbak Marwa sama Mbak Najia, terus Mbak Aiza sama Mbak Iza ya, dua-dua ya. Nanti silakan didiskusikan, boleh tanya-tanya melalui WA. Boleh telepon, boleh, atau mau chat, kirim pesan tulis, ya boleh, enggak apa-apa. Terus tugasnya apa? Mendiskusikan apa? Tentukan karya yang akan kamu buat. Karya apa yang akan kamu buat? Mbak Marwa sama Mbak Najia, Mbak Iza sama Mbak Ke ya, Mbak Iza sama Mbak Ke. Siapa lagi? Pokoknya dua-dua nanti Ustazah kirimkan di WA ya pasangannya. Bikin karyanya itu bikin karya apa? Karyanya bebas. Nah, kamu yang menentukan, misalnya nih mau bikin baju misalnya. Nah, ini masih musyawarah aja loh ya, belum membuat karyanya. Nah, tugasnya membuat bermusyawarah. Misalnya kalian mau membuat baju misalnya. Nah, kalian diskusikan kira-kira baju yang bagus itu bahannya apa gitu ya. Misalnya Mbak Marwa, menurut sampean baju itu bagusnya dibuat dari apa? Dari karet apa dari besi? Gitu misalnya ya. Dari kain. Katanya Mbak Raisa, dari kain. Kenapa kok dari kain? Aku kan pengen ini buat dari karet yang tahan lama gitu ya, supaya nggak kena air. Nah, ya kan? Nah, itu nanti diskusikan ya. Catat percakapanmu dengan temanmu saat menyampaikan ide pada bukumu halaman 34 yang ini. 4. Ya, yang ini ya. 30 itu. Ini ada namanya Kiki, Nino, ini Sama siapa? ya, ini diganti namamu sendiri ya. Nanti Ustazah bagi kelompoknya ya, berdua. Nah, jika kalian sudah selesai mendiskusikan, nah nanti kamu tuliskan pengalamanmu berdiskusi dengan temanmu melalui WA itu gimana? Menyenangkan apa? Males aku diskusi sama Mbak Marwa misalnya gitu, atau aku sangat senang sekali berdiskusi sama Mbak Marwa, ternyata Mbak Marwa itu kenapa Mbak Marwa idenya banyak atau apa gitu ya. Bisa? Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Iya. Oke, anak-anak. Benda-benda yang kita pelajari tadi itu, kalau diukur, mempunyai apa? Mempunyai ukuran panjang namanya ya. Misalnya tadi bendanya apa ya?
Apa tadi benda? Bendanya apa? Misalnya jilbab. Ya. Nah, jilbabnya itu ada ukurannya. Misalnya panjangnya 115 kali 115, ya kan? Nah, kalau misalnya 115 itu berapa ya? Gimana caranya? 115 cm itu berapa meter sih? Oke, Ustazah punya penggaris. Penggaris, ada yang nggak punya penggaris? Siapa yang nggak punya penggaris? Punya semua ya? Iya. Punyanya penggarisnya Ustazah cuman sampai 20 cm. Ini sentimeter ya anak-anak? 0 sampai 20 cm. Oke. Selain penggaris, Ustazah punya apa ini? Siapa yang tahu? Meteran. Iya, meteran atau meteran pita. Biasanya digunakan untuk apa anak-anak kalau meteran pita itu? Baju. Baju. Oke. Kalian sudah tahu apa belum? Atau kerudung atau kain ya. Biasanya dipakai oleh tukang jahit, ya kan? Tukang jahit atau penjual kain. Biasanya untuk mengukur kain atau mengukur baju yang akan dijual. Nah, kalau meteran ini kira-kira sampai berapa senti ya? 100 lebih ya? Iya. Kalau 100 cm itu berapa meter ya kira-kira ya? Ada yang tahu? 1. Gimana Mbak? Kok bisa 100 cm itu sama dengan 1 meter? Sudah pernah? 150. Dibagi 100. Oh, dibagi 100. Ada tulisannya ya? Ya, ini ada meter, sentimeter, milimeter, ya. Meter, sentimeter, milimeter itu merupakan satuan panjang. Nah, berapa? Tadi sudah dibilang 1 meter sama dengan berapa tadi? 100 cm ya. Sudah ditunjukkan di sini ya tadi ya. Di sini sampai 100 ada tulisannya 1 meter. Gitu ya? Ya. Ini Ustazah tulis di sini 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 1 meter berapa milimeter? 100 milimeter. 1 meter sama dengan 1000 milimeter. Oke. Kita coba ya. Bagaimana caranya mengkonversi atau menyamakan ukuran. Nah, nih contohnya Beni mengukur panjang pita milik Beni. Pitanya milik Beni berapa panjangnya? 5 meter, 30 cm. 30 kilometer. 30 kilometer? 30 cm sayang. Sentimeter. Iya. 5 meter lebih 30 cm. Nah, ini berapa sentimeter ya 5 meter itu ya? Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? 500. Caranya jawab kayak gini. 5 meter ditambah 30 cm. Caranya? Ingat-ingat 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 5 meter berapa sama dengan? 500. 500. Terus 30-nya ditambahkan. Jadilah berapa? 30 sentimeter. Jadinya berapa semuanya? 30 cm. 5 meter ditambah 30 cm sama dengan 500 cm 500 cm ditambah tambah 30 cm.
Sama dengan berapa, anak-anak? 530 cm. Iya, pinter. 530 cm. Meter. Coba ini, lagi Usada punya lagi nih. Nah, karena ini tadi soalnya cerita, jangan lupa ya ada kesimpulannya. Jadi, panjang pita ini adalah 530 cm. Nah, ini dia latihannya. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah dikirimkan ke WA Ustazah ya. Iya. Di WA Group. Ada pertanyaan anak-anak? Enggak. 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 Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Bagian mana yang tidak kamu sukai? Enggak ada. Nggak ada. Disampaikan aja sama Usada, nanti Usada perbaiki. Mana yang tidak disukai? Usada nggak marah loh. Enggak. Nggak ada. Beneran. Nggak ada. Bener, nggak ada. Oke, berarti hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Iya, Oke, kenapa kok menyenangkan? Kenapa Mbak Najia kok senang? Karena lama nggak pernah ketemu teman-teman, Us. Oke, kalau Mbak Marwa senangnya kenapa? Sama Us. Sama kayak Mbak Najia. Kalau Mbak Aiza mungkin beda? Sama. Sama. Oke, berarti hari ini senang ya ketemu teman-temannya ya? Senang. Iya. Iya, cuman Usadah itu sedih. Kenapa? Karena ada teman kita yang nggak bisa ikut. Kalau pagi katanya mamanya kerja, tapi Usadah sudah luangkan waktu malam. Ternyata waktu malam ada acara, jadinya kan sedih Usadah ya, nggak bisa ikut gabung ya. Mudah-mudahan lain Iya. kali bisa ikut gabung semua ya. Pasti lebih seru. Iya, Betul apa enggak? Oke, anak-anak. Hari ini kita telah belajar apa saja sih? Mengenal Pelajaran. Ya, coba satu-satu. Benda-benda. Satu-satu. Mbak Marwa dulu. Belajar apa hari ini kita? Mengenal sifat benda. Mengenal sifat benda. Mbak Najia? Apa tadi? Yang mau disampaikan tadi apa? Pelajarannya tentang benda-benda. Tentang benda-benda. Sifat-sifat Kenapa? benda. Sifat-sifat benda. Terus apa lagi selain sifat-sifat benda? Contoh Mengenal benda. meteran. Contoh benda. Terus apa lagi Mbak Aiza? Kita telah belajar apa saja tadi Mbak Aiza? Mengenal Satuan. Satuan apa tadi? Satuan Satuan panjang. Terus apa lagi? Bermusyawarah. Oke, selain tugasnya yang belum selesai, segera diselesaikan. Ini coba nanti kalian amati di sekitar kalian ada benda apa saja, boleh ditulis paling sedikit 5 ya anak-anak.
Paling sedikit 5 untuk pembelajaran berikutnya. Terus kemudian catat benda-benda yang ada itu, tuliskan dalam tabel seperti berikut ini. Nama bendanya apa, terbuat dari bahannya apa, nah kelebihannya apa, kemudian kekurangannya apa, gitu ya. Minimal 5 ya. Ya. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini kalian merasa senang dan Ustazah juga berharap kalian tetap semangat belajar dari rumah walaupun belum bisa bertemu langsung. Ustazah juga tidak bisa mendampingi langsung melihat kalian mengerjakan tugas secara langsung, mendampingi, terus Ustazah minta maaf ya. Mudah-mudahan karena kita sabar dalam menjalani ujian ini, ujian ini akan segera berakhir ya, sehingga nanti di bulan Januari kita sudah bisa belajar bersama di kelas dan ketemu teman-teman secara langsung. Ingat, jaga kesehatan, patuhi protokol COVID supaya kita terhindar dari segala macam penyakit. Ya. Oke anak-anak, kita berdoa selesai belajar. Ada yang mau mimpin? Karena dia mau mimpin berdoa. Oke, Ustazah pimpin berdoa ya. Silakan ditundukkan kepalanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa tugasnya dan mengerjakan evaluasi ya.